Selamat siang, saya sudah dengan Bapak Pendeta Dr. Johan Hendrik Kerundeng MTH yang juga adalah seorang gembala sidang di Gereja GPDI Victory Ranungerut dan juga adalah opah saya. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya bertanya-tanya tentang Roh Kudus. Jadi kita langsung mulai pada pertanyaan pertama, yaitu menurut opah, apa yang perlu dilakukan agar hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus? Pertama, saya ingin jelaskan untuk mengenal siapa Roh Kudus itu, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kenapa? Sebab di dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, untuk kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja sekarang ini sesuai waktu. Alkitab mengajar bahwa berapa periode pertama? Periode pertama dilakukan oleh Bapa mulai dari penciptaan. Periode kedua dilakukan oleh Anak atau Yesus dalam proses penyelamatan orang berdosa. Dan periode ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membawa gereja Tuhan lebih dekat kepada Tuhan dan menyempurnakan gereja Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Ya, kita masuk pada pertanyaan kedua. Menurut opah, apakah ciri-ciri seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Menurut Alkitab, bahwa orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, dia harus melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab melalui Roh Kudus. Contoh, Galatia 5 mulai ayat 16 sampai 23. Di situ dijelaskan ada ciri-ciri khas. Pertama, sikap dan perilaku orang duniawi, dan kedua, sikap dan perilaku orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, poin yang terdapat di dalam orang yang dipenuhi Roh Kudus, satu saja contoh, maka mereka memiliki kasih. Nah, kasih ini perlu diaplikasikan dalam kebersamaan sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, pelajarilah dengan lebih baik Galatia pasal 5 ini. Yang ketiga, menurut opah, apakah Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan setiap orang yang percaya? Coba jelaskan. Roh Kudus sebagai pemimpin gereja pada akhir zaman, yang dimaksud gereja itu adalah orang percaya, maka orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus inilah yang akan memimpin dia hari-hari ini sampai masuk di dalam penyempurnaan gereja. Jadi peranan Roh Kudus dalam gereja sangat penting untuk memimpin setiap orang percaya. Ya, kita masuk pada pertanyaan keempat, yaitu menurut opah, apa yang perlu dilakukan agar Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita? Yang perlu dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen, harus percaya pertama, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan ia harus hidup di dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan, Roh Kudus tidak akan bekerja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Jadi setiap orang Kristen itu harus memiliki sebuah dasar keyakinan bahwa dosanya telah diampuni oleh Tuhan, dan ia harus hidup sesuai dengan keyakinan, kepercayaan
bahwa Tuhan itu adalah juru selamatnya. Dan dalam keseharian seorang Kristen, ia harus hidup selalu dipimpin oleh Roh, selalu taat pada kehendak Roh. Roh memang tidak kelihatan, tetapi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu beserta dengan kita. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kekristenan kita perlu dipertanyakan. Jadi, maksud saya, Alkitab berkata, hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Masuk pada pertanyaan terakhir, yaitu apakah Opa menyadari bahwa Roh Kudus menyertai kehidupan Opa? Saya melayani Tuhan sudah lebih dari 50 tahun. Dan saya mempercayai bahwa Roh Kudus yang saya imani ada di dalam hidup saya, dan Roh Kudus itu memimpin saya sampai hari ini. Dan saya sudah banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam pelayanan saya selama menjadi seorang hamba Tuhan. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak kuasa Tuhan. Ketika saya melayani sebagai seorang penginjil, membuat KKR, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang memberi diri diselamatkan, bahkan ada begitu banyak orang yang hidup di dalam kuasa kegelapan dilepaskan dan diselamatkan. Jadi saya berharap sebagai orang percaya, mari kita hidup tetap berserah kepada Tuhan, agar hidup ini akan dipimpin terus oleh Tuhan sampai kita disempurnakan dan diselamatkan. Jadi saran saya, untuk orang Kristen harus percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kedua, untuk dapat membuktikan hal ini, orang Kristen harus memiliki iman. Sebab Alkitab berkata, tanpa iman mustahil diperkenankan oleh Allah. Amin. Terima kasih Opa atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa mewawancarai Opa tentang Roh Kudus, agar nantinya penjelasan Opa ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya nanti. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Senyum dong.